pelestarian keberlanjutan itu tetap terjaga. Kemudian langkah konservasi berikutnya adalah mengenai konservasi hutan mangrove. Ini melalui rehabilitasi, kemudian juga melalui pengamanan, penjagaan, dan juga pemeliharaan. Jadi mengenai konservasi hutan mangrove ini, upaya-upaya yang dilakukan itu tadi. Kita ketahui bahwa Bako khususnya Rhizopora itu adalah arang kayu yang kalori panasnya itu paling bagus. Makanya orang Jepang itu kalau Mas dan Mbak makan di restoran Jepang yang sekarang kan pakai kompor. Kalau yang aslinya itu pakai arang. Itu arang yang paling bagus itu ya arang mangrove, yang kedua adalah kelapa tempurung. Hasilnya di sana begitu. Di daerah Nusa Kambangan Cilacap itu waktu tahun 80-an sering terjadi penebangan liar untuk diekspor secara ilegal ke Jepang. Kemudian langkah-langkah untuk konservasi berikutnya adalah keseimbangan ekosistem estuari itu sendiri. Jadi keseimbangan ini tentu harus dijaga bila menginginkan ekosistem estuari itu tetap lestari dan seimbang. Kadang-kadang kita lupa bahwa kegiatan pembangunan konstruksi, baik itu perumahan maupun pabrik, itu lupa. Walaupun pembangunan itu sudah memperhatikan dengan membuat AMDAL-nya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita bisa lihat jalan tol Semarang-Demak itu kan melalui kawasan hutan mangrove yang kurang lebih 40 hektar. Sampai sekarang ini belum ada gantinya. Dulu di dalam menyusun AMDAL-nya, yaitu harus digantikan pengganti di kawasan lainnya. Lanjut, memperbaiki daerah atas, upline itu meliputi apa saja yang dilakukan, yaitu menata kembali sistem pengelolaan daerah atas, khususnya adalah mengenai penggunaan lahan pada wilayah daratan yang memiliki sungai. Bisa sampaikan, jadi namanya konsep penataan berbasis ekoregion itu memadukan antara watershed management dan juga coastal set management. Artinya daerah aliran sungai di upline-nya itu harus diperhatikan, dan juga di bawahnya, di pengelolaan wilayah pesisir juga harus ditata. Kemudian upaya yang kedua adalah pembangunan lahan atas harus memperhatikan penggunaan lahan yang ada di wilayah pesisir. Ini Mas dan Mbak, kalau kita melihat membangun dan menggunakan ataupun membuka wilayah, yang pertama harus kita lihat adalah mengenai tata ruang. Tata ruang itu penting. Kalau tata ruang tidak sesuai, cross. Apakah itu kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan industri, itu harus sesuai. Kemudian yang kedua juga mengenai itu, KLHS-nya seperti apa. Nah, baru itu dilakukan kajian berikutnya, yaitu dengan menyusun AMDAL. Kalau AMDAL tanpa memperhatikan itu berarti itu salah. Nanti mesti akan jadi persoalan. Banyak kasus-kasus yang kita temui seperti itu, misalnya pembangunan PLTU yang di Batang, itu juga tidak mudah waktu itu bagaimana untuk meyakinkan bahwa AMDAL itu disusun benar-benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian yang berikutnya upayanya adalah pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal. Ini wilayah estuari yang berfungsi sebagai penyedia habitat sejumlah spesies untuk berlindung dan mencari makan serta tempat reproduksi dan tumbuh. Bisa sampaikan tempat memijah, tempat bertelur, tempat mengasuh, dan juga tempat mencari makan dari mikroorganisme ataupun hewan yang ada di wilayah estuari.
Oleh karena itu, maka dalam pemanfaatan sumber daya, khususnya di wilayah estuari, diperlukan tindakan-tindakan yang bijaksana. Ini berorientasi pemanfaatan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Jadi carrying capacity-nya seperti apa. Lanjut, konservasi hutan mangrove. Upaya yang ketiga, yaitu dari fungsi ekologis, ini sebagian besar, mangrove ini adalah detritus dari sersah. Itu kita lihat itu sersah yang ada di dasar laut ataupun di dasar sungai. Ini di tempat itu terjadilah nursery ground, tadi saya sampaikan, yaitu daerah asuhan, kemudian feeding ground, dan juga daerah pemijahan spawning ground. Ini fungsi ekologis dari mangrove tadi. Ini tolong diingat-ingat, nursery ground, spawning ground, dan juga feeding ground itu sangat diperlukan. Kalau ini rusak ya tentunya nanti potensi dan produksi mikroorganisme khususnya ikan itu akan berkurang. Fungsi fisik ini merupakan filter sedimen yang berasal dari daratan, daerah upland-nya, melalui sistem perakarannya dan mampu meredam tiupan angin badai. Ada yang belum pernah melihat mangrove. Kalau Kalteng kan banyak. Barin, yang ini. Di mana? Mangundarjo, kawasan Tugu. Mbak Lia, udah pernah? Oh gitu, lu punya kerja di mana? BPDes mana? Oh iya toh, lu lah ya anggota saya no. Rehabilitasi ya, dulu kan RHL itu ya, GNRHL itu kan di darat, terus bergeser ke laut. Kalau udah ngelodok lah kalau masalah mangrove ini. Jadi fungsi fisiknya ada dua tadi, menyerap itu tadi, sedimen sebagai filternya ya. Sedimen dari atas, dari upland-nya, sehingga cemaran-cemaran itu bisa diserap oleh akar. Yang kedua juga ini mampu meredam angin dan juga tsunami. Di Aceh, konon pada saat 2000 berapa itu tsunami Aceh? Hah? Ayo, ayo. 26 Desember 2004. Itu daerah yang tidak ada tegakan mangrove ataupun tanaman-tanaman pesisir ya habis. Pernah ke Aceh? Itu kapal itu yang sekian ribu ton aja sampai masuk ke kota. Jangan pernah Mbak Tias? Atau Google atau hmm, itu. Kemudian kemarin di Cilacap pada terjadi tsunami. Itu yang tidak ada tegakan mangrove dan juga ada nipah dan kelapa ya habis. Jadi ini fungsinya sangat besar, tapi orang kan kadang tidak menyadari mengenai fungsi mangrove secara fisik ini. Ada biologi, fisik, dan juga secara ekonomi. Secara fisik ini saya kira harus difahamkan, disosialisasikan kepada masyarakat. Nanti tahu-tahu kalau sudah terjadi tsunami, itu baru orang geger. Kebetulan saya dulu di Dinas Kehutanan, Mbak Yulia. Pindah di Pemali Jeratun tahun berapa? 15. Oh, saya sudah jadi sekda provinsi. Jadi waktu saya pada kehutanan itu di pesisir selatan, ya, Cilacap, Kebumen, Purworejo, itu tak tanemin itu secara ini ya, sesuai dengan ini habitatnya. Yang depan itu apa ya, ada api-api, risopora, kemudian yang terakhir itu nanti pada
sudah pada saat itu kelapa, nipah, dan pandan. Itu monumental sekali itu, kalau enggak waduh habis kita. Kemudian fungsi ekonomi dari mangrove ini, bisa kita lihat itu nilai ekonomisnya rata-rata adalah 37,4 juta per hektar per tahun. Yang manfaat langsungnya adalah kayu mangrove, kemudian yang tidak langsung ada berupa sersa, kepiting, kemudian juga apa itu nilai opsinya, option value dan juga existing value. Jadi kalau kita lihat fungsi ekonominya ini mangrove sangat besar. Bahkan sekarang ini di kawasan mangrove itu merupakan cadangan ini ya, stok oksigen yang relatif besar. Jadi pada saat carbon trade itu sebenarnya di Kalteng ada loh Mbak. Mbak Dias, nanti tanya temanmu. Di Kalteng itu sudah bisa menjual perdagangan karbon itu. Kalteng, kemudian Kaltim, yang di wilayah pesisir itu ada di sana. Kalau yang di darat itu baru demplotnya di IPB. PP itu sudah. Mbak Julia dari PP ya? Angkatan berapa? 20 berapa? Hah? 2003 ya? 2003 masih ijik-ijik lah. Jadi kalau kita lihat fungsi mangrove ada 3 ya, ekologis, fisik, dan ekonomi. Kemudian keseimbangan ekosistem estuari. Lingkungan estuari ini merupakan lingkungan yang sangat kaya akan nutrien yang menjadi unsur penting bagi pertumbuhan fitoplankton. Inilah sebenarnya kunci dari keunikan lingkungan estuari. Ini kita lihat itu lingkungan estuari dengan akar napasnya seperti itu, dan ini tadi saya sampaikan itu kaya akan nutrien. Jadi nutrisi yang ada di dalam estuari itu sangat besar, sehingga ini menjadi perhatian penting. Jangan sampai nanti kita mengabaikan, apalagi kita yang orang-orang berilmu ini. Dan Mbak-mbak sama Mas ini nanti keluar dari MIL ini kan sebagai seorang perencana, penggagas ide, dan juga sebagai implementator nanti. Pada kawasan subtropik sampai dengan daerah dingin, fungsi estuari bukan hanya sebagai daerah pembesaran bagi berjuta jenis burung pantai, di samping itu juga digunakan oleh sebagian besar mamalia dan hewan lainnya untuk mencari makan. Di situ ada mamalia, kemudian ada jenis-jenis yang sesama saudara kita. Ada orangutan, ada monyet. Itu di Kalteng pernah ke Nyaru Menteng, Mbak? Belum? Wah, di Palangka dekat kok itu. Kemudian mangrove ini merupakan salah satu tumbuhan khas yang hidup di daerah estuari. Jadi mangrove ini mampu beradaptasi dengan genangan air laut dengan kisaran salinitasnya cukup tinggi. Kalau salinitas cukup tinggi itu basa atau asam? pH-nya tinggi itu basa atau asam? Mbak Juli? Nah, pH lebih dari 7 itu basa. Kalau kurang dari 8, kurang dari 7 itu asam. Ini termasuk hal yang unik. Biasanya di daerah rawa itu adalah pada umumnya adalah asam. Makanya kalau membuka lahan di daerah rawa harus dikasih dolomit, kapur untuk menetralisir itu. Di Kalteng lagi ada sejarah kan, sejuta lahan gambut, ya PLG. Itu tahun zaman Orde Baru, itu gagal. Nah, sekarang food estate itu mau dibangun lagi, sejuta lagi tidak tahu di mana, mungkin di Merauke sana, kemarin sudah dicoba. Nah, kadang-kadang orang melihat hutan itu seolah-olah yang penting hijau. Mau hutan dipadake sawit, ya Mbak Yulia. Komentar Mbak Yulia apa kalau hutan disamakan dengan sawit itu? Nah ya,
Bedanya apa? Bedanya apa? Ditanami tanaman keras hutan sama ditanami sawit bedanya apa? Mhm, hmm. Ya itu menterimu itu, Pak Raja Juli itu, yang memberikan masukan kepada presiden itu kan, mosok di awal-awal ini, "Oh sama ijo itu, anu, sawit itu kan juga ada anu, fotosintesa." Walah, seolah-olah kayak ahli tapi keliru itu. Kita-kita yang orang kehutanan kan memberikan masukan, jangan sampai seperti itulah. Dan nanti untuk food estate itu bukan kok tanah-tanah yang kritis untuk di-upgrade kasih bioteknologi menjadi lahan pertanian, itu nanti mau nebang hutan, cobalah ya ciloko lah kita. Jadi belum tentu rusak sudah jelas. Pengalaman di lahan sejuta gambut di Kalteng itu kan menjadi pembelajaran sebenarnya. Nanti kalau terlalu jauh dikira saya berpolitik, padahal Prabowo itu dulu ya saya tim suksesnya. Ciri-ciri umum lingkungan mangrove, ini terdapat di pantai yang tertutup, berlumpur dengan substrat miskin akan oksigen. Yang ketiga adalah mendapatkan pengaruh yang kuat dari air tawar dan air asin, pasang surutnya itu. Fluktuasi salinitas air, suhu dan sinar matahari sangat tinggi. Jadi antara yang rendah dan tinggi itu deltanya itu sangat besar, sangat tinggi. Perairan mempunyai kesuburan yang tinggi, yang keenam adalah merupakan habitat dari berbagai organisme di darat, laut, maupun di kanopi, di pohon. Hanya tumbuh-tumbuhan tertentu yang tumbuh di hutan mangrove itu ada ininya, ada stratanya. Yang paling depan itu apa? Itu biasanya Avicennia, kemudian Bruguera. Bagi orang kehutanan agak asing ini. Nanti perlu diajak nanti kalau waktu longgar itu jalan-jalan ke Mangunharjo sih. Ya, strata-stratanya itu. Kemudian hewan yang hidup di air mangrove ini mempunyai toleransi yang sangat tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ini jelas karena fluktuasi antara pasang dan surut ini sangat tinggi. Zonasi tumbuhan mangrove ini saya sampaikan tadi, Avicennia yang pertama tadi. Setiap tumbuhan mempunyai daya toleransi yang berbeda terhadap kondisi lingkungan, sehingga pada suatu area tumbuh-tumbuhan yang dijumpai sangat spesifik. Ini enggak terbentuk zonasi. Ini saya berikan ilustrasi. Yang terdepan itu adalah Avicennia alba, kemudian Agroceras comiculatum, Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera perfiflora, Cereop lagal, kemudian Darius heterophylla, Rhizopora pun ada apiculata, mucronata, dan yang terakhir adalah di Psilocarpus granatus. Ini nanti bisa dilihat pada jarak itu sampai 60 meter, 102 meter, kelipatan 60 ini. Jadi tumbuh-tumbuhan ini yang paling depan adalah Avicennia seperti tadi saya sampaikan. Pengelolaan mangrove di Indonesia. Jadi Mas dan Mbak di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang menyangkut konsep-konsep integritas ekosistem dan juga pemanfaatan lestari. Untuk pengelolaan kawasan tertentu diatur dengan dasar yang berbeda. Contohnya di dalam keputusan Gubernur Hindia Belanda nomor 24 18 Juni 1939 tentang penetapan Muara Angke sebagai cagar alam. Di Muara Angke itu penetapan cagar alamnya udah sejak tahun 1939.
Kemudian keputusan Menteri Kehutanan nomor 667 KPTS 2 1995 dan SK Menteri Pertanian ini 161 1977 tentang penetapan cagar alam Muara Angke Kapuk. Ini nanti mungkin akan jadi pertanyaan tentang PIK 1 dan PIK 2. Nah, nanti ada kajian nanti pada kuliah yang keberapa nanti saya minta untuk kasus-kasus seperti ini saya ingin pendapat dari Mas dan Mbak-mbak ini apa menyikapi seperti itu. Makanya siap-siap nanti mencari referensi tentang apa itu Pantai Indah Kapuk 2 dan Pantai Indah Kapuk 1. Belum lagi masalah pagar laut. Pagar laut sudah apa itu isunya sudah mulai pudar, gantilah oplosan. Habis oplosan ganti gas. Kan habis gas ternyata ini di medsos sih mudah-mudahan keliru itu. Gula Jawa pun juga dioplos. Tanah, ya toh, Mas Nur. Kayak gitu itu loh ya. Aduh ngeri-ngeri juga nih. Kadang-kadang kita ini apa ya mau makan terakhir ini ada pizza Mas. Ya Mbak, pernah lihat enggak? Ada pizza itu di dalamnya itu ada campuran yang itu mengandung narkoba. Ya sudah ngeri-ngeri juga tuh. Dulu permen, habis permen minuman. Iya, itu beliau kan lapor itu, laboratorium forensik ya Mas ya. Mas Nur itu tugasnya itu. Ini memang apalagi mau lebaran. Mau lebaran ini kita ekolog itu ya akan melihat apakah benar makanan yang dijual di pasar itu sudah makanan yang sehat. Saya tadi pagi baru rapat mengenai makanan bergizi MBG gratis. Saya tambahkan bukan MBG itu aja, tapi MBGS, makanan bergizi gratis dan sehat. Itu ternyata juga tidak mudah karena targetnya sangat besar, sementara kita di keuangan negara ini juga sedang tidak baik-baik saja. Nggak tahu nih yang di swasta mungkin sudah terima THR deh. Oh kamu belum sekolah ya? Hah? Oh ya, Mas Dan sudah terima. Mbak Yulia juga terima. Oh berarti sudah terima semua nih ya. Saya baru kemarin di transfer. Titit itu ya. Wah ini yang ditunggu-tunggu. Keluar. Jadi karena saya jadi pengurus pimpinan Pramuka juga ngasih THR itu. Undip juga ngasih THR. Pensiunan pun juga dapat THR. Ya lumayan lah bisa beli kue. Pengelolaan kawasan hutan mangrove ini kalau kondisi baik itu dengan mempertahankan keberadaannya. Dengan cara apa? Itu dengan sustainable management, pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian peningkatan ekonomi. Fungsi ekonominya itu ya harus harus ditingkatkan. Kalau tidak, nanti petani ataupun para pemukim yang berada di wilayah pesisir nanti juga akan cenderung untuk menebang pohon, baik untuk dirubah menjadi fungsi non kehutanan maupun dirubah untuk menjadi industri pabrik perumahan. Sekarang mangrove itu ya baik buah maupun kulitnya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk penyamak kulit. Dan buahnya itu bisa dibikin kue. Itu di Mangunharjo itu ada Bu Sururi. Udah kenal Bu Sururi ya Bu ya? Belum. Mangunharjo itu ada aktivis lingkungan itu udah bertahun-tahun itu. Beliau itu sudah mengolah buah dari mangrove ini menjadi makanan yang sehat. Kemudian juga pencegahan abrasi dan intrusi.
Jadi pencegahan abrasi ini secara bersamaan, kalau mangrove-nya jelek ya ombak akan menghantam itu. Kalau lihat di Pantai Sigandu Batang ataupun di pantainya Pemalang itu apa namanya Bu? Pantai Pemalang apa namanya? Kalau yang di Widuri apa ya? Widuri. Nah, sopo ki Widuri. Rahman, Pak. Mas Roman asli sana ya? Saya asli Pemalang, cuma sekarang saya tinggal. Lagi dorang kenal gitu gising. Berapa orang yang ada di yang online berapa? Mas Rahman, Ya, perkenalkan satu-satu. Aku udah ini nih. Pak Prof. Saya Rahman Mukhadibin. Saya dari Del. Saya posisinya jadi kepala desa Pak Prof. Mas Nur Roman, Bu, itu si on kamera fotomu kayak apa coba? Oke, siap. Ya, Pak Prof. Oh ya, Oke. oke. Ya ini selayak jadi profesor ini. Amin, 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 amin. Kamu kerja di mana Mas Nur? Saya kepala desa Pak Prof. Wih, Jadi, mantap. Kepala desa mana? Talang Pak Prof. Gel Pak Prof. Oh iya, iya, iya. Luar biasa ini ya. Oke, Mbak, siapa? Mbak Ninda. Oh, kok Arinda gini tuh? Yang online siapa lagi? Pak Andreas ini. Pak Andreas. Siap, izin Prof. Woi, di mana kau? Di Papua, Prof. Papuanya di mana? Di Tembagapura, Prof. Tembagapura. Iya, Prof. Kamu kerja di mana, Mas? Bapak kerja di mana? Di tambang, Prof. Tambang apa? Mas, Freeport. Ya tambang Mas. Freeport, Prof. Wah, ini yang THR-nya besar itu Mas Andreas. Amin. Iya, iya. Iya, ini siapa lagi? Mas, mana Mas Khairul? Mas Dari Jepara, Prof. G. Selamat sore. Sore lah. Dari Mas, Jepara, Prof. Mas Khairul kerja di mana? Di PLTU Jepara, Prof. Oh gitu. Ya, satu lagi itu siapa? Wes, cukup. Mana Rizan? Panggil. Mas. Nggih, Prof. Nggih, Mana Prof. Mas Rizan? Sedang Mas di Karawang, di Prof. mana ini? Posisi di mana kok? Backgroundmu di depan danau atau laut ya? Ini di Karawang, Prof. Kerawang? Di Nggih, Prof. Kerawang? Wah, Nggih. ini jangan-jangan Mas Rizan ini termasuk masyarakat yang komplain terhadap pagar laut. Hah? Ya, wis. Oke. Terima kasih. Udah kelihatan semua ya. Wajahku sudah dilihat di situ enggak? Enggak Belum, kelihatan Prof. kan? Prof. Udah kelihatan ya? Lihat di sana itu nanti. Baik, Belum, saya Prof. lanjutkan. Boleh disambi, Mas. Ya, tapi jangan buka dulu yang puasa. Kecuali yang di Papua mungkin sudah buka ini. Lanjut, kondisi baik dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove, tadi saya sampaikan abrasi dan intrusi. Intrusi air laut ini menjadi masalah yang tidak kecil, tidak ringan. Makanya Undip membuat demplot ataupun penelitian tentang desalinasi. Yang di Jepara itu, desalinasi itu adalah memproses air asin menjadi air baku yang bisa dikonsumsi. Itu dengan tujuan apa? Ya orang bisa biar tidak tidak menggunakan air tanah. Loh, ya air tanah. Jadi yang kedua juga orang masyarakat pesisir juga perlu hidup yang sejahtera. Ini sudah dibuat.
di Jepara, kalau Bapak Ibu, Mas Mbak melihat status hari ini Gubernur Bapak itu Jawa Tengah, Pak Lutfi itu menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di wilayah pesisir karena sudah mampu ataupun bisa memproses itu air asin menjadi air baku yang bisa dimanfaatkan. Itu kalau di Arab sudah ada itu, ya Mbak Yulia ya. Di Arab sudah ada. Kemudian pengelolaan wisata. Jadi Eko Bahar ini perlu dikembangkan karena wisata ini saya kira satu usaha yang sangat menjanjikan ke depannya. Makanya saya selaku pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus di Penggaron atas itu, saya kembangkan di sana adalah eko-edu-wisata. Jadi wisata yang berbasis pendidikan, perhatikan dengan lingkungan. Jadi yang saya buat sekarang ini ada taman kelinci, pemancingan, di samping mengelola hutannya dengan rehabilitasi dan konservasi. Kemudian yang kelima adalah pengamanan. Pengamanan hutan sangat penting. Ya, pengamanan hutan ini yang pas itu ya pagar mangkok itulah lebih hebat daripada pagar tembok. Artinya apa? Masyarakatnya itu disejahterakan dulu. Disejahterakan dulu. Nah, nanti dengan masyarakat sejahtera harapan kita mereka tidak lagi berpikir untuk menebang hutan, merusak hutan. Ini penting ini. Ya, kira pengamanan itu bukan hanya polisional, tapi pengamanan melalui prosperity approach, pendekatan kesejahteraan. Kemudian penghitungan karbon tadi saya sampaikan. Karbon ini ya, stok karbon yang ada di wilayah pesisir itu sangat besar. Kami di KHDTK itu sudah menghitung mahasiswa S2. Dalam tesisnya itu menyampaikan bahwa stok karbon yang ada ke KHDTK itu adalah 395 kilogram per hektar. Itu kan luar biasa. Kemudian yang kondisi kritis ini tentu ada pemulihan, rehabilitasi. Tadi saya singgung tadi RHL itu rehabilitasi hutan dan lahan dan juga pemeliharaan mangrove. Yang kosong ditanam, yang sudah ada dipelihara. Pemberdayaan masyarakat, sudah saya singgung tadi, dikenyangkan dulu perutnya. Jadi ibu-ibunya ini, kalau bapaknya melaut itu jangan ibu-ibunya itu mencari kutu, petan. Tahu petan enggak? Tahu. Mencari petan itu mencari kutu di kepalamu gini loh. Itu kalau orang desa gitu berjejer-jejer ke belakang itu mencari kutu. Jangan, harus diberdayakan. Buatlah produk-produk untuk menambah nilai itu dari produk itu. Edit value-nya ada. Kemudian konservasi ekosistem. Ini jelas ya. Jadi upaya-upaya di kondisi kritis itu ada 4 itu. Yang kedua, keempat adalah pengamanan kawasan. Kalau dengan prosperity approach masih nekat, ya sudah langkah polisional, proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada strategi pengelolaan kawasan hutan mangrove, yaitu meliputi penataan zona, ini zonasi, kemudian juga reboisasi, dan pengembangan minah hutan serta pembentukan kelembagaan. Apa? Ya, monggo, apa itu enggak bisa diwakilkan. Jadi penataan zonasi ini di Jawa Tengah sudah ada perdanya, Perda nomor 13 tahun 2018 mengenai zonasi ke kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sudah kita lakukan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerusakan dan juga melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan. Sedangkan reboisasi adalah penanaman kembali area mangrove dengan tujuan yang sesuai dengan awalnya. Apa bedanya reboisasi sama rehabilitasi? Mbak Yulia, penghijauan dan reboisasi apa bedanya?
Ya, Mbak Tias tahu? Tahu, Mas Nur. Jadi kalau reboisasi itu penanaman kembali dilakukan di dalam kawasan. Kalau rehabilitasi penghijauan dilakukan di luar kawasan. Itu dulu semester 1 loh Mbak. Nah, baik, berikutnya pengembangan minah hutan. Jadi pemanfaatan hutan mangrove ini dengan upaya tambak. Itu ada silvofishery ada di sana. Pernah melihat tambak yang ada di pesisir ataupun di pantai? Jadi itu bukan hanya bikin tambak los gitu aja. Itu ada tumpang sari tambak, ada ada modifikasinya. Ada sempang parit dan juga ada yang model tumpang sari. Itu bedanya ada itu, ya masing-masing punya kelebihan. Jadi minah hutan itu silvofishery itu adalah mengembangkan menggabungkan perikanan dan kehutanan di dalam satu kawasan. Mbak Julia pernah lihat kan yang ini tumpang sari tambak baik empang maupun bentuk yang lain itu sudah pernah kan? Nah, nanti di browsing itu minah hutan atau silvofishery yang Mbak Google ada itu. Kemudian pembentukan lembaga kelembagaan ini sangat penting. Kita merasakan betul zaman dulu saya jadi kepala dinas itu namanya kelembagaan yang mengawasi kawasan pesisir pantai itu ada Pemda, ada Dinas Kehutanan, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perikanan. Pemda pemerintah pun ada pusat, ada daerah. Nah, ini lembaga ini harus yang fokus dan juga tidak terjadi tumpang tindih. Dulu waktu melaksanakan GNRHL itu Mbak Julia pengalaman saya, podo-podo nanam bibitnya podo regane beda. Ini yang jadi temuan itu. Yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, dilakukan oleh pusat BPDAS, dan dilakukan oleh Dinas Perikanan. Tidak. Ini nggak boleh seperti itu. Makanya perlu dibentuk kelembagaan yang memang benar-benar satu pintu, satu tupoksi. Makanya sekarang dibuatlah badan BRG dan mangrove. Gitu, Pak. Ya. Namanya apa sekarang? BRGM kan? Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove ya. Sekarang masih Pak Hartono ya? Kepala badan. Masih ya. Ini strategi tadi sudah zona pemanfaatan dan zona perlindungan. Kemudian reboisasi mengembalikan mangrove ke kondisi semula. Daerah mangrove terdiri dari 80% tambak dan juga 20% berubah menjadi tambak dan hutan yang dibalik. Kendala dari program reboisasi ini yang pertama adalah mengenai kedalaman air. Yang lebih dari 1 meter ini akan menyulitkan penanaman. Tapi sekarang sudah ada teknologinya. Itu dengan bekas botol minuman itu, kemudian diikat, jika dia bisa hidup, nanti lama-lama akarnya kan ke dalam. Kemudian di daerah pasir juga begitu. Di daerah pasir yang setahu saya waktu itu ada demplotnya teman dari NGO di Tegal, itu udah bisa jadi bagus itu. Abrasi ini tidak adanya lumpur untuk menanam bibit mangrove. Ini, kalau itu terjadi abrasi ya sudah. Maka solusinya adalah dipasang groin dari batu dan juga terucuk bambu untuk menahan lumpur agar tidak hanyut ke laut. Ini sudah banyak contoh nih yang dilakukan ini. Strateginya ini silvofishery tadi, model tambak ini empang parit juga empang inti. Ini modelnya beda. Jadi kalau yang satu itu 80% itu air, yang satunya itu adalah 20% adalah tegakan, kalau yang sebaliknya adalah 80% tegakan, yang perairan. Ini empang parit. Ini ada
hutan mangrove-nya berada di tengah kolam dan kolam itu mengelilingi hutan, sedangkan sebaliknya empang inti ini adalah kolam di tengah dan hutan mangrove mengelilingi kolam itu. Ini hutan atau silvopassaria yang dikembangkan saat ini. Rehabilitasi mangrove itu penanaman kembali, replanting. Ini untuk mengkonservasi dan mengembalikan ekosistem mangrove seperti semula. Alasannya karena tingginya kesadaran akan pentingnya mangrove untuk perikanan, menjaga pantai dari erosi, abrasi, dan juga ancaman lainnya. Apakah mungkin ini? Ya, kita lihat aja. Presiden itu sudah mengeluarkan mengenai Perpres 73 2012 mengenai Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove SNPEM. Ada 9 arahan itu. Ada ini pengendalian pemanfaatan, konversi, kemudian ada peningkatan ekosistem mangrove fungsinya, dan juga ada pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan das terpadu dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Tadi saya sampaikan coastal management dan watershed management. Komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah daerah dan juga para pihak. Dulu itu ada kelompok kerja mangrove nasional. Di daerah ada KKMD, tapi kayaknya itu termasuk yang dibubarkan. Betul ya, betul ya. Itu sudah dibubarkan, padahal itu sangat penting itu. KKMD-nya masih, tapi perintahnya untuk dibubarkan itu. Kalau di Jawa Tengah kayaknya masih, dulu saya pernah jadi ketuanya. Kemudian koordinasi kerjasama antar instansi, tadi saya bilang antar sektor, instansi ini penting. Kalau tidak nanti akan ada penanganan yang berbeda. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Di fungsi mangrove tadi ada fungsi fisik, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi. Kemudian peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal. Dulu kewenangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir pantai ini 0 sampai 4 mil itu adalah kabupaten kota, 4 sampai 12 itu adalah kewenangan provinsi. Sekarang dengan adanya Undang-Undang 23, kewenangan 0 sampai 12 itu adalah menjadi urusannya provinsi. Ini yang barangkali di daerah, ini kabupaten merasa bukan urusannya, sementara provinsi tidak ada orangnya di situ. Ini yang jadi persoalan itu. Kemudian pengembangan riset, iptek, dan juga informasi diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Jadi digitalisasi ini sangat penting di segala aspek pengelolaan. Kemarin saya ke BPN, itu namanya mengukur kembali terhadap tanah yang kita miliki, kita punya itu tidak harus diukur fisik, ditawarkan. Mau ground survey atau melalui ini, digitalisasi, peta. Ya klik, ternyata ya hasilnya tidak jauh beda. Hingga sekarang ini kalau mau melihat misalnya Mas Nur Taufik punya tanah di kampungnya sana, terus terjadi perambahannya kan kelihatan. Saya kemarin kehilangan 22 meter persegi tanah saya, di kota loh itu. Pada saat mau saya jual, itu penjualnya juga pintar. Pak, ini saya ingin dipastikan lagi apakah benar tanah Bapak itu masih sekian meter persegi. Oh, monggo silakan. Penjualnya itu nanti biayanya bagi-bagi Pak ya. Ya oke. BPN itu datang klik. Ya untung saja yang memanfaatkan tanah saya itu ngaku.
Betul Pak, saya memang bangun. Ini pakai 20 meter persegi tanahnya Bapak. Lu sampean kok enak men loh. Akhirnya ngaku. Dan dia ini tanggung jawab membeli tanah itu sesuai dengan harga yang saya jual. Ini baru skala sempit. Kalau yang skala luas coba kayak apa itu? Kemudian yang ke-9 adalah pengelolaan ekosistem mangrove melalui kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga lembaga, baik itu masyarakat internasional, untuk mewujudkan komitmen lingkungan global. Kalau kita lihat di apa itu Sustainable Development Goal, SDGs, itu kita ada di situ. Kelestarian untuk wilayah laut. Jadi apa yang sudah dilakukan saat ini oleh masyarakat, baik kelompok maupun itu oleh instansi pemerintah, tentunya ini harus berkolaborasi, bersinergi bersama-sama. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena ini juga pas bulan puasa. Bagi yang puasa mungkin Mbak Yulia, Mbak Arin mau masak. Dan juga siapa tadi ada Mbak Aninda ya? Oh ya deh. Putrinya 3 ya? Putrinya 3. Masih ada berapa, Pak? 3, lakinya 5 ya. Kan 8 toh? Oke. Saya kira itu, Bapak Ibu. Nanti kuliah depan saya akan berikan tugas kelompok. Jadi karena 8 orang saya bagi 2, 4. Nanti tugasnya saya kasih tahu setelah hari Kamis besok. Ya, biar ada waktu. Ini hari apa tadi? Selasa ya? Saya udah Rebu besok lah tak kasih ya. Nanti Mbak Kormat, kalau saya belum ngasih tahu nanti tagih. Tugas saya apa Prof itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum, kembali lagi. Mas, yang jauh-jauh. Terima kasih. Kuliah bulan puasa ini lebih cepat, lebih baik, dan sampean lebih senang. Ya, oke, saya kira gitu Mbak. Selesai. Matur nuwun. Ini pengampunya saya, Pak Japron. Bu? Oh, oke. Pak Ruli.